Haleluya. Shalom umat Tuhan, selamat pagi. Kita kembali ada hari ini bersyukur di tempat ini di rumah Tuhan. Shalom. Memuji, menyembah, memuliakan Dia, Aba Bapa kita yang baik. Buat jemaat yang stay di rumah, shalom. Tuhan berkati. Tenangkan hati, kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bagimu selagi ku ada, selagi ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku,
membesarkan nama-Mu Tuhan, ku mensanjung tinggi nama-Mu Tuhan, sebab Engkau segalanya, kuasa berjalan, Engkau Bapa yang hebat, Bapa yang biasa, anugerah-Mu melimpah bagi kami, kasih karunia-Mu atas kami Tuhan, setiap hari kami nikmati kebaikan-Mu, setiap minggu kami nikmati kebaikan-Mu, sebab itu kami akan berseru, kami bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik, anugerah-Mu besar bagi kami di setiap waktu, tak terbatas kuasa-Mu, pertolongan-Mu setiap waktu, Kau memulihkan kami, Kau bentengi kami Tuhan, hingga hari ini kami sehat, karena kemurahan Tuhan saja. Sebab itu ku bersyukur, dan ku akan terus bersyukur, menyembah puji dan besarkan Tuhan. Subhanallah, Yesus Tuhanku. Kalau kami ada hari ini, itu karena kemurahan-Mu. Kalau kami sehat hari ini, untuk menyembah dan menyenangkan-Mu. Terimalah sembah kami Tuhan, dan pujian keagungan kami manis berdengar, menjadi dupa yang harum Tuhan, dan menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya yang kudus segenap batinku. Haleluya, glory. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup, ku hidup bagimu. Hamba tak berkekal, tetap menanggap-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
kita berdiri, kita akan bersorak bagi Tuhan. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Ada berkesudahan kasih setia Tuhan bagi kita yang percaya. Tuhan Yesuslah milik pusakaku, Tuhan Yesuslah kekasih jiwaku, Tuhan Yesuslah sandaran hidupku, Tuhan Yesuslah penolongku. Selain Engkau, selain Engkau tak ada yang ku ingini. Selain Engkau tak ada yang ku cintai.
Selain Engkau tidak ada yang lain yang dapat menolong kami, yang dapat membebaskan kami, yang dapat menyelamatkan kami, yang dapat memulihkan dan menyembuhkan kami. Kami bangga punya Bapa. Kami bangga punya Tuhan Yesus, Bapa yang ajaib, Bapa yang kasih setianya tak pernah berkesudahan bagi kami. Terima kasih buat saat yang indah hari ini, waktu ini. Kami akan dengarkan suara Tuhan, kebenaran Tuhan diberitakan lewat mimbar ini. Roh Kudus berkuasa, beri kami kemampuan untuk menangkap isi hati Tuhan. Para jemaat di rumah yang stay di rumah, berikan mereka Roh Kudus kemampuan untuk menangkap kehendak Tuhan, isi hati Tuhan. Engkau hadir di kumpulan 2-3 orang. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau sedang ada di rumah-rumah umatmu, di rumah-rumah gerejamu saat ini. Roh Kudus melawat secara ajaib, dengan cara ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau, bagimu segala kemuliaan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Saat ini saya akan mengajarkan, menyampaikan kebenaran Tuhan buat para jemaat Tuhan dengan tema atur jarak. Bukan atur jarak, ada jarak. Hari-hari ini kita sedang mengatur jarak satu dengan yang lain, karena memang peraturannya seperti itu. Kita harus atur jarak, kita harus stay di rumah, kita harus sering cuci tangan, dan tidak boleh ada kerumunan sesuai dengan instruksi pemerintah. Dan tentu itu baik untuk kesehatan kita. Tapi tahukah saudara, ketika engkau berjarak dengan Tuhan, betapa sialnya dirimu. Yang setuju katakan amin. Ketika engkau ada jarak dengan Bapa, engkau sama seperti anak yang terhilang. Walaupun engkau hidup, tapi hubunganmu sudah terpisah. Karena itu umat Tuhan hari ini tidak boleh ada jarak antara kita dengan Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, jarak itu harus semakin dekat, bahkan melekat dengan Tuhan. Itulah yang dikehendaki Bapa dalam hidup kita masing-masing. Haleluya. Seperti apa yang Raja Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Di luar itu repot hidup kita. Kita lihat Alkitab 1 Korintus pasalnya yang ketiga. Kita baca bersama. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia dunia. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Haleluya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Ada 2 poin yang saya mau sampaikan kepada saudara, kepada umat Tuhan, kepada jemaat yang ada di rumah hari ini. Mengapa ada jarak? Yang pertama, selera.
yang kedua pola hidup. Jadi yang pertama selera, yang kedua pola hidup. Inilah mengapa umat Tuhan memiliki jarak dengan Tuhan. Yang pertama soal selera. Apa kata firman Tuhan? Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras. Ternyata jemaat-jemaat yang ada di Korintus itu, selera mereka itu susu. Mereka menyukai susu, bukan makanan keras. Dan tahu saudara, makanan itu mempengaruhi energi. Engkau kuat apa tidak tergantung apa yang engkau makan. Kalau engkau makan tidak bergizi, maka engkau tidak akan kuat. Staminamu tidak akan kuat. Kalorinya tidak akan ada kalau engkau makan makanan yang tidak bergizi. Tetapi Alkitab berkata, susulah yang kuberikan kepadamu, bukan tidak bergizi, bukan tidak bernutrisi susu itu. Tapi tahukah saudara, susu itu adalah makanan orang yang anak-anak, kanak-kanak, bayi, balita. Padahal kau saudara, firman itu disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat dewasa di Korintus. Apanya yang dewasa? Biologisnya. Apanya yang dewasa? Umurnya. Tetapi apa kata Rasul Paulus? Kau suka susu, artinya kanak-kanak rohani. Itulah yang menjadi penghalang. Itulah yang menjadi jarak antara engkau dengan Tuhan. Karena umurmu tua, engkau dewasa, tapi rohanimu kanak-kanak. Yang setuju katakan amin. Rasul Paulus menegur jemaat Korintus, bukan anak-anak sekolah minggu yang ditegurnya, bukan kebaktian remaja yang ditegurnya, tapi jemaat dewasa. Secara biologis, tapi mereka kanak-kanak dalam kerohanian. Itu yang ditegur khusus oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Kepada mereka lah surat itu, tulisan itu, kebenaran itu disampaikan. Lu dewasa, lu tua, tapi kok kelakuanmu seperti kanak-kanak. Kenapa demikian? Karena selera mereka susu. Artinya apa? Mereka mencintai, menyukai menu makanan yang lembek, yang sesuai dengan seleranya. Jadi firman ketika sesuai dengan seleranya, dia akan cepat berkata amin. Ikut Tuhan diberkati, amin. Ikut Tuhan kaya, amin. Ikut Tuhan makmur, amin. Ikut Tuhan menderita, diam mulutnya gak bilang amin. Itu kira-kira contohnya kalau anak-anak maunya dinina boboin sama Tuhan. Nina bobo, oh Nina bobo, kira-kira begitulah maunya dia dibuat sama Tuhan, dimanja-manjain. Ketika mulai bermasalah, dia bilang Tuhan gak baik nih, Tuhan gak adil nih. Kenapa gak adil? Dia gak pernah bertobat, gak pernah gereja, kok kaya? Aku ikut Tuhan, kok menderita? Mulai mencari gara-gara, mulai menyalahkan satu dengan yang lain ketika hidupnya tidak diberkati. Itu gaya hidup kanak-kanak rohani. Saya percaya jemaat yang di sini nggak ada yang begitu. Katakan amin. Makanya firman Tuhan bilang dalam Ibrani pasal 5 ayat 11. Ini korelasinya tentang anak-anak. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Jadi kanak-kanak itu dia agak lamban mendengar. Kenapa? Karena dia punya dunia sendiri. Itu loh. Anak-anak itu punya dunia sendiri. Kalau dia lagi bermain, dia lagi senang, kita mau bilang apa aja dia cuek. Sama Tuhan berfirman, dia nggak dengar. Kenapa? Karena dia sibuk dengan ekonominya, dia sibuk dengan usahanya, dia sibuk dengan aktivitasnya, rutinitasnya. Dia hanya cari Tuhan ketika apa? Butuh pertolongan. Dia cari Tuhan ketika
baru cari Tuhan. Jadi Tuhan berfirman, dia nggak dengar. Kenapa? Karena dia punya dunia sendiri, dan akibatnya dia lamban dalam hal mendengar. Kalau engkau lamban menangkap isi hati Tuhan, sudah otomatis engkau lamban bertumbuh. Katakan amin. Dan kalau orang sekolah dia lamban, itu masuk kategori idiot. Masuk kategori apa? Kategori IQ jongkok. Jadi tanpa disadari, umat Tuhan dengar baik-baik, gereja hari ini banyak yang memiliki IQ rohani jongkok, SQ rohani jongkok, spiritual quotientnya jongkok. Kalau nyanyi, angkat tangan, cingkrak-cingkrak, begitu kebenaran firman Tuhan dan ngerti. Haleluya. Ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Asas pokok ini pengajaran dasar kekristenan tentang apa itu bertobat, apa itu baptis, apa itu iman, apa itu bahasa roh, apa itu kepenuhan roh, apa itu segala macam. Itu semua yang masih kelas-kelas dasar. Dan kamu masih memerlukan susu, bukanlah makanan keras. Kamu masih memerlukan susu, bukanlah makanan keras. Tapi ayat pertama yang di atas, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Berarti pengiringannya kepada Tuhan sudah lama kali. Karena kalau dia sekolah, dia bisa ngajar, tamat sarjana 22 tahun dia bisa ngajar. Berarti sudah 22 tahun lah dia ikut Tuhan, dengar firman Tuhan. Tapi jangankan ngajar, hidup pas dengan Tuhan aja belum sanggup. Kenapa? Karena kamu masih memerlukan susu. Artinya bobot rohaninya masih bobot rohani kanak-kanak. Haleluya. Memprihatinkan. Tapi inilah gambaran gereja Tuhan yang bersama ini. Dan saya mau katakan kepada saudara, jangan pernah berharap engkau recok. Jangan pernah berharap kau terangkat dengan kehidupan anak-anak rohani. Engkau harus naik mutu rohanimu menjadi dewasa dalam Tuhan, kalau engkau mau terangkat ke surga. Karena Tuhan mempelai pria, dia tidak bersanding dengan kanak-kanak. Dia bersanding dengan mempelai wanita yang dewasa. Haleluya. Yang dewasa, bukan kanak-kanak, bukan ABG, tapi dia bersanding dengan mempelai wanita yang adalah gerejanya yang dewasa dalam pengiringan kepada Tuhan Yesus. Jadi dengan bertumbuhnya usiamu, bertambahnya usiamu, harusnya rohanimu semakin bertambah, semakin dewasa, semakin cinta Tuhan. Bukan sama saja. Itu lagu dunia namanya. Mulanya biasa saja, sampai mati biasa saja, tidak ada peningkatan, mutu rohaninya dibuang ke laut. Bagaimana Tuhan? Haleluya. Ini realita gereja yang harus diterobos oleh kebenaran supaya kita bangkit dari keterpurukan rohani ini untuk menjadi seperti yang Tuhan ingini. Kalau tidak, kita akan tertinggal dan masuk dalam kesukaran besar. Itu akan ditindas oleh antikris. Haleluya. Dan tidak ada orang yang bisa bertahan di situ. Kenapa? Karena itu masa tribulasi besar, kesusahan besar. Tidak ada yang susah, sulit orang bisa bertahan di sana. Karena terlalu sadis, terlalu pahit pada waktu itu. Jadi selagi zaman anugerah ini masih ada buat gereja Tuhan. Baik-baiklah bertuhan. Katakan amin. Baik-baik bertuhan artinya serius. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi Pak, kami tidak boleh ke gereja.
Kalau tidak boleh di rumah, cari Tuhan sungguh-sungguh, baca kita, renungkan siang dan malam. Kalau kau di Sidamani, kau ke sini, saya jamin di sini masih bisa kebaktian. Baru saja dalam polisi, tapi dia langsung pergi. Karena apa? Karena kita atur jarak di sini. Kita ikuti peraturan, kita ikuti aturan pemerintah, tapi kita tetap harus kebaktian. Haleluya, kami harus tetap kebaktian. Karena kami cinta Tuhan. Haleluya. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Jadi yang suka makanan lendir itu, yang suka bubur susu itu, yang suka bubur ayam itu. Kalau bubur ayam masih pakai ayam, masih agak keras ya. Yang suka bubur sumsum, kira-kira begitu, yang tinggal gelap telan langsung, itu kiasan, umat Tuhan itu kiasannya. Jadi dikategorikan mereka adalah anak kecil. Kalau dia anak kecil berarti dia tidak mengerti kebenaran. Kenapa? Kalau dia anak sekolah minggu, kita ngajar anak sekolah minggu, tidak boleh khotbah seperti kepada kebaktian pemuda, kepada kebaktian orang tua. Kenapa? Kita harus pakai alat peraga. Adik-adik, Yunus masuk perut ikan, kita harus ambil gambar ikan. Ada yang bilang ikan paus, salah, ikan besar. Dan ada orang-orang khusus yang punya talenta yang sanggup seperti itu. Haleluya. Karena itu karunia khusus. Kenapa harus pakai alat peraga? Harus ada lucu-lucunya. Makanya sekarang khotbah yang lucu-lucu laku di gereja. Karena banyak anak-anak rohani. Khotbah yang entertainment laku di gereja. Khotbah yang di mimbar seperti ini, di belakangnya ada lightingnya, warna-warni, banyak itu lampu-lampu, disukai orang. Itu tidak ngaruh buat pertumbuhan. Lampu muslim satu malam lampu kau bikin, tidak ngaruh buat pertumbuhan. Kebenaran yang buat kita bertumbuh. Haleluya. Kebenaran yang bertumbuh, bukan hiasan, bukan ornamen. Haleluya. Bukan lawakan yang membuat bertumbuh. Kebenaran Tuhan yang bikin bertumbuh. Haleluya. Meskipun keras, karena memang makanan kerasnya yang buat orang dewasa. Saya baca ulang. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab apa? Ia adalah anak kecil. Jadi bagaimana umat Tuhan supaya kita bisa mengerti kebenaran? Kita harus bertumbuh. Amin. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Itu artinya pertumbuhan. Katakan amin. Jadi mengenal dia lebih lagi. Mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur. Sulit buat anak-anak mengenal isi hati Bapa. Kenapa? Perlu waktu, perlu pengalaman, perlu jam terbang, bersekutu dekat dengan Tuhan untuk mengerti isi hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan mau ada jarak ya. Haleluya. Jangan mau ada jarak. Akan bahaya hidup kita kalau kita ada jarak dengan Tuhan. Sudah lama ikut Tuhan, tapi nggak bertumbuh. Masih harus diajarkan pengajaran dasar kekristenan. Khotbah yang keras, mental, gak dapat dimengerti. Kalau khotbahnya keras di persekutuan doa, gak diundang lagi. Haleluya. Oe sering alami karena Oe lama tinggal di Jakarta. Kalau khotbah kita keras, diundang lagi. Gak enak khotbahnya, gak lucu, gak menghibur. Kalau khotbahnya begitu, tidak dimengerti. Tapi kalau yang lucu, itu diundang lagi. Bertanya, tadi khotbahnya apa? Lucu. Yang penting kan terhibur kita. Daripada undang artis lebih mahal, pendeta kan bisa lebih murah, diskon. Dunia. Itulah yang membuat selalu ada jarak dengan Tuhan. Ketidakmengertianmu kepada kebenaran Tuhan, itulah yang selalu membuat ada jarak dengan Tuhan. Dan kalau engkau ada jarak dengan Tuhan, jangan pernah bisa bermimpi mengenal Tuhan secara pribadi.
Karena kalau kau mau kenal dia, kau harus patahkan jarak itu. Haleluya. Kau harus hancurkan jarak itu. Kau harus maju. Rohmu harus mengalami terobosan setiap hari supaya kau tidak berjarak lagi dengan Bapa. Poin yang kedua. Pola hidup. Ayat 3 firman Tuhan berkata, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu masih manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Haleluya. Jadi yang kedua, mengapa ada jarak? Pola hidup. Pola hidupnya duniawi. Saudara tahu pola hidup orang duniawi yang Tuhan, hidup keinginan mata, keinginan daging, itu yang dikejar. Kalau lagu sekolah minggu bilang apa yang dicari orang, uang, itu pola hidup duniawi. Gereja menjadi nomor terakhir. Tuhan menjadi nomor terakhir di semua list agenda, target, ambisi yang sedang diraihnya. Tuhan menjadi nomor terakhir. Itu manusia duniawi. Dan manusia duniawi itu pola hidupnya manusiawi. Artinya manusiawi itu apa yang dikerjakan orang yang tidak kenal Tuhan, dia juga kerjakan. Tapi dia ke gereja. Nah, ini aneh kan? Orang dunia bikin kacau, dia pun ikut bikin kacau, tapi dia ke gereja. Itu namanya pola hidup manusiawi. Jadi lumrah, umum. Jadi yang manusia pada umumnya kerjakan, dia kerjakan. Kalau orang-orang dunia mencuri, dia mencuri. Bahkan sebelum mencuri, dia berdoa, Tuhan, aku mencuri, tolong ya supaya aku tidak ketangkap. Mungkin begitu doanya. Mau main judi, dia doa, Tuhan tolong ya supaya aku menang main judi, karena hasil judi ini buat beli beras. Memasang apa itu, togel, memasang togel, dia doa dulu, Tuhan tolong ya supaya togel ini keluar nomornya, aku diberkati, mau buat bayar anak sekolah, berdoa dulu. Itu pola hidup manusiawi karena dia orang Kristen, dan itu sering terjadi. Saudara percaya, coba cek orang-orang Batak sering tuh main judi, dia nyanyi lagu rohani. Sonang di lambung Yesus, haleluya. Itu dia nyanyi lagu rohani. Ikut Yesus, dodong aku, leng. Kalau juga begitu bertobatlah sebelum Tuhan datang. Haleluya. Pola hidupnya manusiawi, duniawi, itulah yang menjadi pembatas, penghalang kita dengan Tuhan. Sehingga ada jarak terus. Kalau engkau ada jarak, engkau berseru, Tuhan diam. Kalau engkau ada jarak, kau panggil Tuhan diam. Kenapa? Karena ada jarak, ada pemisah. Itu kata Yesaya 59. Tangan Tuhan bukan kurang panjang, telinganya bukan kurang tajam, tapi ada pemisah antara kamu dan Allahmu. Pemisah itulah yang harus dihancurkan hari ini. Amen. Supaya kita enggak ada bicara dengan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Ada dua hal yang direnungkan dari ayat itu. Yang pertama manusia duniawi, yang kedua hidup secara duniawi. Jadi yang kedua ini enggak boleh ada di diri kita. Manusia duniawi itu enggak boleh ada lagi karena kita manusia rohani. Amen. Anak Tuhan itu manusia rohani. Katakan amin. Anak Tuhan itu manusia rohani. Orang rohani itu dituntun oleh Roh. Hidup oleh Roh, berjalan dalam Roh, itu manusia rohani. Manusia daging berjalan dalam duniawi, dikuasai oleh keinginan daging, ditunggangi oleh setan. Ilah sama lu. Sehingga apa? Hidupnya suka-suka. Jadi yuk tinggal pilih sekarang, mau jadi manusia daging atau manusia roh. Kalau manusia roh jadi pimpin roh.
Firman Tuhan menjadi pelita bagi kakinya, terang bagi jalannya setiap hari. Sehingga arah jalannya jelas, tidak nyimpang kiri, nyimpang kanan, tapi lurus mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu, ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Itu manusia roh. Yang ada di sini, bagaimana supaya Tuhan senang? Bagaimana supaya Tuhan senang? Bagaimana supaya kehendak Tuhan bisa teraplikasi dalam hidupku? Itu manusia roh. Dan saya percaya, saya berharap saudara itu hari ini. Haleluya. Ciri-cirinya ada iri hati. Manusia duniawi itu ada perselisihan, suka cari ribut, merasa benar sendiri, merasa pengajarannya paling benar, merasa gerejanya paling benar, merasa ilmunya paling benar. Dan kadang-kadang ini bukan cuma menghinggapi jemaat, bahkan menghinggapi para pemimpin gereja pun seperti itu. Merasa teologinya paling benar, teologi orang salah. Dengar baik-baik, tidak ada yang sempurna. Kita hanya perlu banyak berbuat kebenaran, bukan mencela orang. Kita perlu berbuat yang terbaik hari ini, bukan menyalahkan orang. Biar Tuhan yang menjadi penentu dan hakim pada waktunya. Haleluya. Ibrani pasal 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Anak-anak tidak punya panca indera yang terlatih karena belum memiliki jam terbang. Mereka masih sukanya dinabeboin. Tapi kalau orang dewasa, dia sudah banyak latihan, dia sudah banyak pengalaman, dan itulah yang dikehendaki Tuhan dari gerejanya hari ini. Haleluya. Kita punya panca indera yang terlatih sehingga apa? Kita bisa membedakan yang baik dari yang jahat. Tahu kita mana kehendak Tuhan, mana bukan. Makanya Roma 12 bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu tahu membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik dan yang sempurna. Kalau orang tidak berubah, dia tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Dan anak-anak dia belum bisa berubah karena belum mengerti apa itu pertobatan. Tapi Pak, orang itu melayani Pak. Bisakah orang melayani belum mengerti pertobatan? Bisa. Kenapa nggak bisa? Cuma udah pakai nasi aja loh, udah pakai jubah loh, udah pakai jubah. Nah ini, kasih almanak, aku kasih liturgi ini. Kau di sini, kau tinggal baca aja. Orang bilang, oh, majelis, Pak majelis. Artinya, makanya tobat dulu baru melayani. Karena melayani itu bukan untuk pamer, melayani bukan untuk dihormati. Karena melayani Tuhan itu pengabdian. Haleluya, dedikasi. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan yang bisa melayani Tuhan. Pola hidup Tuhan, pola hidup yang Tuhan mau dari kita adalah pola hidup dewasa yang suka makanan keras, punya panca indera yang terlatih. Itu pola hidup yang Tuhan mau dari gereja. Sudah memiliki pengalaman dengan Tuhan, ikut proses pemurnian. Ini dilatih sedikit lari, dilatih sedikit lari. Itu kalau anak kecil dicambuk sedikit sama emaknya, meringis 1 hari 2 hari, guling-guling, guling-guling. Kalau nggak dikasih apa yang diminta, kenapa? Karena kuper, kurang perhatian. Nah itu kalau masih kanak-kanak rohani. Haleluya. Kau tak keras sedikit tersinggung, dari ibadah setahun. Kenapa? Pendeta aku nyinggung aku terus. Bersyukur belum masih disinggung. Haleluya. Pendeta masih disinggung, tandanya Tuhan masih sayang samamu. Jadi jangan salah mengerti hari ini. Haleluya. Singgungan itu bagian dari kasih. Tapi kalau masih kanak-kanak rohani, nggak ngerti itu. Kenapa? Karena maunya di Nina Bobo, oh Nina Bobo, itu yang maunya dia. Tapi diberkatilah orang-orang yang bertumbuh dalam Tuhan hari ini. Haleluya. Yang mau dewasa, mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh. Haleluya. Mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kita punya pengalaman, punya pengenalan yang benar akan Tuhan.
Kalau engkau memiliki pengalaman, pengenalan yang benar tentang Tuhan, engkau tidak lagi disebut kanak-kanak dan engkau tidak lagi berjarak dengan Tuhan. Engkau bisa melekat dengan Tuhan setiap waktu. Haleluya. Tuhan berkati. Mari kita berdiri. Haleluya. Yang ku ingini Tuhan saja, harta dunia tak lagi ada artinya. Yang dapat memuaskan hasrat hati kami. Hanya Tuhan yang dapat memuaskan dahaga hidup kami. Sebab itu lawat kami hari ini, lawat umatmu, lawat gerejamu, biar kami semua dipuaskan, disegarkan rohmu Tuhan. Amin. Sehingga lenyaplah ketakutan, lenyaplah kerisauan, lenyaplah kecemasan dan kekhawatiran dari kami umat Tuhan, dari gereja Tuhan, dari semua orang yang sedih yang mendengarkan program ini. Tuhan melawan, Tuhan bencana, Tuhan mendorong, melepaskan, membebaskan dalam nama Yesus. Tuhan kami ajaib berkuasa, Dia hebat. Haleluya. Terima kasih Bapa. Besar kasih setiamu bagi setiap orang yang bersandar dan mengandalkan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Minggu depan kita ibadah seperti biasa. Kita live streaming kalau belum ada perubahan. Dan khotbah di Facebook, di upload di YouTube. Saudara bisa buka YouTube saya, Pendeta Mazmur Marbun. Saudara tinggal like dan subscribe di sana.
biar khotbah-khotbah ini bisa menjadi trending dengan banyak orang untuk hormatkan mulia dan nama Tuhan di surga. Katakan amin. Kita akan jalankan persembahan, dua kali persembahan sekaligus. Haleluya. Haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap ciptaan ragaku, sepataku harta kekayaan yang cukup berakhir untuk angkatlah kedua tanganmu ke surga, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.